Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Pasti Film. Mimin selalu berdoa agar semuanya selalu dalam keadaan sehat baik lahir maupun batin. Di video kali ini, Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Megan. Film yang dirilis awal tahun 2022. Film ini berkisah tentang Gamma, seorang jenius yang bekerja di perusahaan mainan. Yang kemudian ia mendapatkan hak asuh atas keponakannya, Cady, yang kehilangan orang tuanya. Kemudian ia menciptakan Megan, boneka yang bisa menemani keseharian Cady. Bagaimana keseruan film ini? Langsung saja ke videonya. Tapi sebelum itu, Mimin ingatkan kembali untuk subscribe channel ini, like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak bernama Cady, sedang melakukan perjalanan bersama ayah dan ibunya. Dikarenakan hujan salju semakin besar hingga jalanan pun tertutup salju. Dan mobil mereka pun oleng, sang ibu menyarankan untuk menghentikan mobilnya. Namun sayang tiba-tiba dari arah depan datang mobil truk dan menabrak mobil mereka. Dan film pun dimulai. Di sebuah perusahaan mainan terbesar di pusat kota terlihat Gamma dan juga Tess, sedang menguji mainan yang mereka produksi. Hingga akhirnya datang Cole, rekan mereka membawa sebuah paket. Dan membuka paket tersebut, ternyata paket tersebut adalah skin wajah boneka yang Gamma pesan untuk proyek mainan terbarunya. Ketika mereka mengetes ekspresi wajah boneka tersebut, tiba-tiba datang David Lin. Ia adalah CEO dari perusahaan mainan tersebut. David pun marah-marah pada Gamma, karena Gamma belum memiliki ide baru untuk mainan. Sedangkan mainan yang diciptakan Gamma sudah ditiru perusahaan lain dan yang lebih parahnya lagi, perusahaan itu menjual mainannya dengan harga setengah dari harga jual mainan yang diciptakan Gamma. David pun kemudian melihat boneka yang sedang dites tadi, dan ia bertanya pada Gamma, mengapa ia menyembunyikan proyek ini padanya. Kemudian Gamma pun mengenalkan proyeknya yang ia namai Megan kepada David. Megan, say hi to David. Well, I guess I should call you Dad. Namun karena sesuatu hal, terjadi error pada Megan. Akhirnya kepala Megan pun meledak dan terbakar. David pun sangat marah atas semua ini dan ia menyuruh Gamma untuk membuang Megan. Kemudian Gamma menyimpan Megan dalam sebuah koper. Lalu ia mendapatkan telepon dari rumah sakit, dan ia pun segera pergi ke rumah sakit. Di sana ia mendapati seorang anak kecil sedang terbaring dan penuh luka di wajahnya. Anak kecil itu adalah Cady, yang di awal tadi kecelakaan, sedangkan orang tua Cady meninggal dunia. Alhasil Gamma sebagai tantenya mendapat hak asuh atas Cady. Dan ia pun menandatangani surat hak asuh tersebut. Setelah Cady pulih, Gamma membawa Cady ke rumahnya. Keesokan paginya saat Cady sedang asyik menonton TV. Tiba-tiba bel pintu berbunyi dan Gamma langsung membukanya. Itu adalah Lydia, seorang terapis. Lydia akan melihat dan memastikan bahwa Cady layak tinggal dengan Gamma atau tidak. Lydia pun melihat bagaimana Gamma bermain dengan Cady. Setelah sesi terapi selesai ia pun pulang. Tapi sebelumnya ia memberitahunya bahwa ia akan datang di sesi berikutnya. Ia pun mengingatkan kalau Gamma tidak bisa mengasuh Cady, hak asuh atas Cady akan jatuh pada kakek neneknya yang tinggal cukup jauh. Saat sarapan roti bakar, Gamma bercerita pada Cady bahwa ia ada banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan. Kalau ia tidak dapat menyelesaikannya ia bisa kehilangan pekerjaan. Dan Gamma pun meminjamkan iPad-nya pada Cady. Kemudian Gamma mengerjakan program mainan baru. Namun ia lupa waktu hingga malam pun tiba, dan Cady menghampirinya. Gamma merasa bersalah pada Cady, ia pun memanggil Cady dan meminta maaf padanya. Kemudian Gamma menunjukkan apa yang sedang ia kerjakan. Di sudut ruangan Cady melihat sebuah robot dan ia menghampirinya. Gamma pun mengenalkan robot itu pada Cady. Robot itu adalah brush yang ia buat waktu ia masih kuliah. Cady pun bertanya kenapa ia tidak punya wajah. Kemudian Gamma memakaikan kacamata pada brush, akhirnya Cady tersenyum. Gamma pun menawarkan apakah Cady mau berbicara padanya.
Kemudian ia mengenakan sarung tangan sebagai remote control brush dan mengajak tos dengan Kadi. Kadi pun tersenyum gembira. Dan Kadi berkata, jika aku punya mainan seperti brush, aku tidak butuh mainan lain lagi. If I had a toy like Bruce, I don't think I'd ever need another toy again. Rupanya kalimat itu membuat semangat Gamma bangkit. Ia pun kembali membuka boneka Megan yang ia simpan dalam koper. Lalu membersihkannya serta memprogram ulang Megan. Ia pun mengirimi email pada David agar ia mengundurkan persentasenya minggu depan. Dibantu Tess dan Cole, Gamma pun menyelesaikan proyek Megan. Dan akhirnya waktu persentase pun tiba. Dalam persentasenya, Gamma mengajak Kadi menemui Megan. Sementara David melihat di balik kaca. Gamma meminta Kadi meletakkan jarinya di tangan Megan agar Megan bisa memindai bahwa Kadi dipasangkan dengannya. Kemudian Kadi pun menyapa Megan, dan Megan menyambutnya dengan hangat. Hi, Megan. I'm Katie. Lalu Megan mengajaknya untuk menggambar dan ia pun menggambar sesuatu. Namun ketika Megan menunjukkan pada Kadi, ternyata kertas itu kosong sampai Megan menumpahkan air pada kertas tersebut. Dan muncullah gambar Kadi. Kadi pun sangat menyukai Megan, begitu pula dengan David, ia sangat antusias untuk segera memperkenalkan Megan pada publik. Megan dan Kadi kini semakin dekat dan semakin terikat. Akhirnya hari-hari Kadi dipenuhi kegembiraan setelah adanya Megan. Terlihat ketika Kadi sedang asyik bermain panah-panahan. Sementara Megan mengawasinya dari balik jendela. Sampai akhirnya Kadi kehilangan satu buah anak panahnya, dan ia meminta Megan untuk mencarikannya. Kemudian Megan pun mulai memindai sekitar dan ia menemukan anak panah itu ada di lubang pagar samping rumah. Megan pun mengambilnya, namun sayang Megan digigit Dewey, seekor anjing milik tetangganya Gamma. Kemudian Kadi mencoba menarik Megan dan menolongnya. Namun Dewey malah menggigit tangan Kadi hingga ia menjerit dan Gamma pun langsung berlari menghampirinya, begitupun dengan tetangganya. Kita sebut saja Surti. Gamma pun marah pada Surti dan meminta untuk menjauhkan anjing itu dari propertinya. Namun Surti tidak terima karena Kadilah yang masuk halaman rumahnya. Hingga akhirnya digigit Dewey. Dan Gamma pun membawa Kadi ke rumah. Sementara Megan menatap Surti dengan tatapan misterius. Malam pun tiba, terdengar suara memanggil Dewey. Dan terlihat seseorang melemparkan sesuatu di balik lubang pada pagar itu. Dewey pun berlari menghampirinya dan ia pun ditarik Megan. Keesokan paginya Surti berteriak memanggil-manggil Dewey. Namun Dewey telah menghilang. Gamma masuk ke kamar Kadi, ia menanyakan kabarnya. Karena hari ini adalah hari demonstrasi Megan bersama dirinya di depan para investor. Gamma tidak memaksanya jika ia tidak siap. Namun Kadi bersedia untuk melakukannya. Terlihat David sedang berpidato di depan para investor dan mulai memperkenalkan Megan. And her name is Megan. Demo dimulai dengan Megan mengajak Kadi untuk bermain. Namun sayang akting Kadi tak berjalan sesuai skenario. Ia malah menangis. Megan menghampirinya dan bertanya, kenapa ia menangis? Kadi pun menjawab bahwa ia teringat orang tuanya. Ia merasa hidupnya telah berubah. Akankah ia bisa mengenang saat-saat bersama kedua orang tuanya? Kemudian Megan memintanya untuk menceritakan momen ketika ia bersama mereka. Lalu Kadi pun bercerita. Rupanya Megan merekam semua cerita Kadi dan ia memutar ulang rekaman tersebut. Hingga membuat Kadi dan semua yang melihatnya terharu. Megan pun menghapus air mata Kadi dan mereka pun berpelukan diiringi dengan tepuk tangan semua yang hadir. Gamma dan David pun dipanggil bos besar. Ia pun berkata pada mereka berdua untuk segera memproduksi Megan secara massal agar tidak keburu diambil orang. Singkat cerita, Gamma mendaftarkan Kadi untuk mengikuti sekolah outdoor. Namun ketika sampai di sana, Kadi tidak mau ikut sekolah kalau Megan tidak ikut bersamanya. Tak lama kemudian gurunya menghampiri dan mengajak Megan untuk ikut sekolah. Ia menyarankan Megan disimpan di meja mainan bersama mainan murid lainnya. Akhirnya Gamma pun mengizinkan Megan untuk disimpan di meja mainan. Dan hanya sebatas boneka. Kelas pun dimulai dengan permainan mengumpulkan buah di hutan. Permainan dilakukan secara berpasangan.
Dan Cady dipasangkan dengan Brandon yang bisa dibilang anak nakal di kelas itu. Ketika Cady menemukan buah yang berduri, Brandon mengambilnya lebih dahulu dan memberikannya pada Cady lalu meremas tangan Cady. Hingga Cady menjerit kesakitan. Pada saat itu pula muncul Megan, akhirnya Brandon pun menghampiri Megan dan mengajaknya bermain. Namun Megan diam saja, Cady pun berkata bahwa Megan sudah dipasangkan dengannya. Ia tidak akan bermain kecuali dengannya. Dan Brandon akhirnya membawa Megan dan memukul Megan, hingga akhirnya Megan menahan tangan Brandon dan menarik telinga Brandon hingga putus. Akhirnya Brandon lari ketakutan, sementara Megan terus mengejarnya. Hingga ia tersandung, kemudian jatuh dan tertabrak mobil yang kebetulan melintas. Dan Brandon pun meninggoy. Keesokan harinya, datang seorang polisi ke rumah Gamma. Rupanya ia dapat pengaduan dari Surti, kalau Gamma lah yang membuat anjingnya hilang. Malam pun tiba seperti biasa Megan selalu bernyanyi sebelum Cady tidur. Di luar sana terlihat Surti memanggil-manggil anjingnya. Ia pun melihat ada sesuatu bergerak di semak-semak. Kemudian ia menghampirinya dan masuk ke dalam sebuah gudang. Namun di sana ia tidak menemukan anjingnya, melainkan di sana ada Megan menghampirinya dan menembakkan paku ke tangan Surti. Dan kemudian Surti disemprot dengan air bertekanan tinggi hingga meninggoy. Gamma dikagetkan dengan kedatangan polisi di pagi itu. Dan Gamma pun dimintai penjelasan tentang kematian tetangganya. Ia menjelaskan bahwa ia tidur semalaman dan tidak melakukan apa-apa. Gamma pun melihat ke arah Megan yang sedang berdiri di depan pintu, dan ia mulai mencurigai Megan. Saat Megan sedang tidur, Gamma membuka folder tempat menyimpan riwayat Megan. Ia mencari rekaman saat Megan dibawa Brandon. Namun sayang semua file hilang. Ia pun dikagetkan dengan kedatangan Megan yang tiba-tiba. Gamma meminta Megan untuk memperhatikan bolpen yang ia pegang. Ketika Megan fokus pada bolpen tersebut, dengan cepat Gamma menonaktifkan Megan. Untuk kemudian ia membungkus Megan dan membawanya ke lab. Di perjalanan Cady berontak dan ia menginginkan Megan kembali. Gamma menceritakan semuanya kepada Tess dan Collie. Kemudian ia meminta Tess untuk memeriksa input model pembelajaran. Karena walaupun ia menghapus apapun, ia tidak akan pernah melupakan apa yang ia pelajari. Sementara Cady ditenangkan terapisnya dan terus berteriak hingga ia melemparkan kursi ke dinding kaca. Gamma mencoba menenangkannya, namun Cady malah menamparnya. Ia pun meminta maaf pada Gamma. Sorry, I didn't mean it. Dan mereka pun pulang. Sementara itu semua staf perusahaan sedang mempersiapkan peluncuran Megan yang akan berlangsung kurang dari 4 jam. Di dalam mobil Gamma menelpon Tess, ia meminta apapun yang terjadi jangan pernah meluncurkan Megan. Namun yang bicara dengannya bukanlah Tess melainkan Megan yang telah meretas telepon Tess. Sementara Tess sedang mengikat Megan. Tess pun bingung kenapa ada panggilan berakhir dari Gamma, sementara ia tidak menerima panggilan tersebut. Tapi itu tidak dihiraukannya. Ia pun melanjutkan melihat program Megan. Di sana ia melihat panggilan dengan no ponselnya. Dan komputer pun seketika mati. Tess sadar ini semua perbuatan Megan. Ia pun meminta Collie untuk mencabut kabel yang terhubung pada Megan. Namun naas Megan terbangun dan melilitkan tali yang mengikat tangannya ke leher Collie. Dan Tess menolongnya dengan memotong tali yang terikat. Sementara Megan pergi, yang sebelumnya ia menusuk gas. Tak lama kemudian lab itu pun meledak. Di lorong kantor ia bertemu dengan David, kemudian ia menari-nari dan mengambil pisau untuk kemudian mengejar David. Terang saja David berlari ketakutan, ia meminta Kurt, yang sedang berada dalam lift untuk menahan pintu lift. Namun sayang pisau yang dipegang Megan sudah lebih dahulu menusuk David dari belakang. Sementara di bawah orang-orang sedang menghitung mundur untuk peluncuran Megan. Mereka pun dikagetkan dengan pintu lift yang terbuka dan ada mayat di sana. Memanfaatkan kekacauan tersebut Megan keluar gedung dan pergi dengan mobil yang ia retas, menuju rumah Gamma. Sementara itu di rumah Gamma, Cady sudah tertidur pulas. Gamma dikagetkan dengan kehadiran Megan yang sedang bermain piano.
Megan kecewa dengan perlakuan Gamma yang telah membuangnya dan telah menjauhkannya dengan Cady. Gamma kemudian meminta Megan untuk memperhatikan bolpen seperti biasanya. Namun kali ini itu tidak berhasil. Megan pun menepis bolpen itu dan mencekik leher Gamma. Gamma melihat gelas yang ada di meja, kemudian ia meraihnya dan memukulkan pada Megan yang mengakibatkan kepala Megan tersiram air. Hingga untuk sementara waktu ia membeku, memanfaatkan situasi ini Gamma pun melepaskan tangan Megan dari lehernya dan ia mencoba kabur. Namun tak lama Megan pun pulih dan mengejar Gamma. Gamma menggunakan gergaji mesin untuk melawan Megan. Ia menggergaji Megan dan gergaji itu tersangkut di rambut Megan. Hingga rambutnya tercabut. Megan pun tampak menyeramkan. Di saat seperti itu datang Cady. Dan ia pun menyerang Megan dengan mengaktifkan brush dan mencabik Megan hingga terpotong menjadi dua. Namun Megan belum mati, Cady pun mengontrol brush untuk menyerang Megan. Namun sayang brush menginjak kaki Megan hingga ia terjatuh. Akhirnya Megan melompat ke arah Cady. Dari arah belakang Gamma memukul Megan hingga terpental dan ia mencabik wajah Megan. Ketika ia hendak mengeluarkan chip yang menjadi pusat kontrol Megan. Megan pun menahannya dan mencekiknya. Ketika Gamma hampir kehabisan nafas, tanpa pikir panjang Cady langsung menusuk Megan tepat pada chip hingga Megan pun mati. Mereka berdua akhirnya keluar rumah. Dan datanglah beberapa mobil polisi bersama Tess dan Collie. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga semuanya terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini, like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.